Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kita di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Nah, masih bersama dengan Ibu Astri. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola stres ya Bu ya. Betul, cara mengelola stres ya. Ya. Coba Sulis kalau lagi stres biasanya ngapain Sulis? Makan Bu. Makan ya? Iya Oke. makan. Terus nanti stresnya berkurang apa nambah tuh? Oh, biasanya enggak sih, soalnya kalau lagi makan, abis makan kan kenyang tuh ya, abis itu minum, abis minum tuh pasti kayak ngelihat laptop kayak nonton Bu, terus nyari gabut-gabut apa, scroll-scroll apa gitu. Jadi TikTok. panjang ya pengelolaan Panjang. stresnya. Oke. Bener banget, Oke. sampai lupa gitu, aduh ada tugas. Oh, jadi sebenarnya pengelolaan stresnya adalah melupakan tugasnya. Iya, melupakan masalah ya Bu ya. Baiklah. Baik, jadi sebenarnya kalau pengelolaan stres ada banyak ya, cara mengelola stres ada banyak, dan kalau dari hasil penelitian tuh udah terbukti banyak gitu yang efektif. Misalnya tadi makan, katanya ada, dan makannya pasti makan yang bergizi. Sebenarnya memang ada hubungannya kok. Apa yang kamu makan itu akan menjadi mood kamu. Jadi intinya adalah sebenarnya makanan tuh bisa membuat mood kita lebih baik. Itu benar loh, ada memang benar. Jadi tergantung kalau Sulis makan makanan yang sehat-sehat, mood Sulis akan lebih baik. Jadi sebenarnya makan yang sehat itu juga bisa memperbaiki stres. Itu baru dari makan. Banyak orang yang kalau lagi stres tadi katanya nonton gitu ya, Nonton. dengerin musik gitu kan, bener. olahraga gitu. Banyak sebenarnya cara-cara mengelola stres. Cuman kalau saya simpulkan, sebenarnya cara mengelola stres itu saya bisa membagi menjadi dua. Dengan cara mengganti pikiran, mengganti isi pikiran kita yang jelek-jelek, atau memperbaiki sikap tubuh kita. Secara sederhana itu dulu deh. Misalnya gini Sulis, misalnya kamu punya teman cewek mau nikah, tiba-tiba Hamin 2 bulan pernikahan dia dicampakkan calon pasangannya. Kira-kira si cewek tuh stres nggak? Stres pastinya, malu Stres juga ya. Terus misalnya kita nanya, kamu kenapa stres ya? Iyalah aku dihianati, semua pria tuh sama gitu. Misalnya dia ngomong kayak gitu. Terus kita pengen bilang, oh enggak, semua pria tuh nggak sama gitu. Kira-kira dia mau nggak? Kira-kira bisa nggak dia nerima omongan kamu? Butuh waktu pastinya. Butuh waktu ya. Nah, orang-orang yang lagi stres kayak gitu, itu nggak bisa didekati dengan cara suruh ganti pikiran. Suruh didekatinya dengan cara, yuk ganti pola atau posisi tubuhmu. Misalnya, orang yang lagi stres, biasanya kan dia nanti ngurung diri di kamar, ya nggak sih? Orang lagi stres tuh biasanya ngurung diri di kamar, terus nangis-nangis di bawah shower, atau mojok, kayak gitu ya. Nah, kita kalau punya teman yang lagi stres, atau kita lagi stres, kita harus mikir, oke, aku harus bergerak. Jadi cara sederhana mengelola stres itu pertama, bergerak. Kalau Sulis punya teman yang lagi kayak tadi, lagi menekuk tubuhnya, terus nangis-nangis, coba Sulis langsung, yuk jogging sama gue, gitu. Yuk renang. Terus kita pastiin, kamu kalau tidur jam berapa sih? Terus dia cerita, kalau tidur aku jam 1 pagi. Sekarang kamu nginep di rumahku, tidur kita jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, itu cara mengelola stres itu adalah dengan cara mengelola tubuh. Gitu. Kalau dalam agama juga ada gitu ya, misalnya kalau lagi marah, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk, ya kan? Kalau kamu marah dalam keadaan duduk, berbaring atau wudhu gitu. Nah, itu cara sederhana loh sebenarnya, udah diajarin kita tuh. Cara sederhana tadi pertama ya tadi mengubah posisi tubuh. Ya, gitu. Jadi teman-teman biasanya lagi stres, coba deh perhatiin. Kalau lagi stres tuh biasanya orang lagi stres kayak gini kan? Iya, murung, nunduk gitu ya. Sial, nyebelin kayak gitu ya. Iya. Nah, coba deh dia kalau lagi kayak gitu, suruh, coba dong senyum dikit dong. Suruh dia senyum. Coba sekarang jangan lihat lantai, lihat atas gitu. Masih bisa stres nggak? Coba deh. Coba sekarang Sulis lihat atas. Ya. Pikirin yang bahagia-bahagia. Senyum. Terus masih bisa nggak suruh nginget yang hal-hal yang sedih kalau kayak gitu? Posisinya masih lihat atas. Coba Sulis duduknya lebih tegak coba. Oke. Lebih tegak, senyum. Pikirin hal sedih. Bisa nggak? Enggak sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Nah, Bu. itu bukti bahwa ternyata pikiran dan tubuh tuh menyatu loh. Saat tubuh kita tubuh yang lagi fit, kita nggak mungkin bisa sedih. Jadi, nah, begitu kebalikannya saat kita lagi stres, pasti tubuhnya juga lagi kayak down gitu. Nah, posisi pertama, hal yang pertama bisa kita lakukan, ubah tubuhmu. Segitu gampangnya kan? Gampang banget kan? Kalau stres tuh gampang banget. Kita tinggal, oh aku lagi sedih. Oke deh, aku harus bangkit gitu. Tinggal buka pundak, duduk lebih tegak, senyum. Itu bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan pendekatan pikiran. Pendekatan pikiran ya. Jadi, orang yang lagi stres pasti mikirnya negatif-negatif kan? Nggak ada kan orang lagi stres mikir positif? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, pendekatan pikiran adalah kita mengganti pikiran-pikiran negatif kita. Begitu. Mengganti pikiran negatif. Cuma nanti ada tahapannya nih. Mengganti pikiran tuh biasanya nggak serta-merta gampang. Misalnya kayak tadi, orang yang tadi
mau nikah 2 bulan lagi mau nikah, terus tiba-tiba diselingkuhin. Dia punya pikiran semua cowok tuh jahat gitu. Kita kan nggak bisa ya ngomong, kamu ganti dong pikiran kamu, cowok tuh ada kok yang baik, tuh kan nggak bisa kan, karena dia punya bukti nyata bahwa cowok yang mau nikahin dia jahat, nggak bisa kan. Nah, caranya saya punya singkatan yang bagus, saya dapat dari teman saya namanya Mas Henry Harjanto. Cara mengatasi stres tuh singkatannya pakai air. Yang pertama akui kalau kamu lagi stres. I-nya izinkan kalau oh iya aku stres, aku mengizinkan diriku stres. Yang ketiga relakan, let go begitu. Jadi misalnya nih tadi balik lagi ke contoh orang yang, tapi itu nggak bahas pandemi deh ya, kita bahas pandemi. Misalnya kita orang lagi stres di masa pandemi, misalnya penghasilan menurun misalnya, kita gunakan konsep air tadi. Akui, oh oke, aku lagi stres karena penghasilanku menurun nih. Aku harus mengakui. Kadang-kadang orang tuh nggak sampai ke tahap mengakui loh. Mengakui itu ternyata nggak gampang loh. Ada orang yang kayak denial. Enggak kok, aku nggak apa-apa kok. Enggak kok, penghasilanku masih cukup kok. Enggak kok, kuliah online nggak bikin aku stres kok, biasa aja kok. Kayak gitu. Maaf, apa itu termasuk ke toxic positif gitu? Oke. Itu nanti beda lagi. Oh beda? Beda lagi. Toxic positivity itu nanti orang yang katanya sih terlalu positif gitu ya. Tapi itu asal, kalau menurut saya sih, asal dia selama dia pakai konsep itu dan dia nggak menimbulkan reaksi-reaksi stres yang lain, itu nggak apa-apa loh. Ada orang yang mungkin cocok dengan selalu being positif tuh, ada orang yang cocok dengan gitu. Kita nggak bisa bilang, kamu kena toxic positif tuh. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, soalnya buktinya dia coping dengan cara itu. Sama kayak ada orang yang coping dengan cara makan. Kita nggak bisa bilang, kamu nggak sehat tuh coping stresmu dengan cara makan. Selama dia tambah baik dan sehat dan makannya nggak berlebihan, nggak apa-apa kan. Kita nggak bisa ngejudge orang kayak gitu. Iya benar banget. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngejudge orang juga ya Bu ya. Apalagi kalau orang yang lagi stres malah kita marahin gitu, atau kamu mah nggak boleh kayak gini gitu ya, nggak bisa. Orang lagi stres tuh nggak bisa dimarahin. Sama kayak orang lagi marah. Orang lagi marah tuh nggak bisa dimarahin juga loh. Tahu nggak sih? Orang lagi marah itu indera pendengarannya berkurang, kemampuan indera pendengarannya. Jadi kamu kalau lagi ngomong sama orang lagi marah, sama kayak kalau Sulis lagi ngomong sama tembok. Tembok bisa denger nggak? Nggak. Orang lagi marah itu nggak bisa denger juga. Orang lagi marah itu indera pendengarannya keblok. Jadi kamu kalau lagi sama teman marah, kamu nggak bisa marahin balik, Sulis. Karena dia nggak bisa denger. Dia sama kayak tembok gitu. Nah, sama orang kalau lagi stres nggak bisa kamu marahin. Gitu. Jadi mengelola stres, tadi balik lagi ya. Mengelola stres tadi caranya dengan mengubah tubuh. Atau mengubah pikiran. Nah, mengubah pikiran tadi caranya kalau tahap-tahapannya bisa kayak air. Akui, izinkan, lalu relakan. Jadi mengakui bahwa oke, aku lagi stres. Oke, aku ngizinin diriku boleh stres. It's okay being not okay, ya kan? Kita lagi sering banget dengar kata-kata itu. Oke, aku nggak apa-apa kok stres, nggak apa-apa. Aku mengizinkan diriku stres. Terus relakan. Oke, ya Allah aku rela. Udah deh, nggak apa-apa. Let go. Apa yang terjadi besok, kita hadapi hari baru, kayak gitu. Itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, Sulis. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kita ada pertanyaan nih Bu dari beberapa teman-teman nih yang udah kita sebarin lewat form dan akan kita jawab pastinya tentunya. Tetapi nanti. Oke, setelah jeda pariwara berikut ini.